warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Apakah hari ini ada yang sudah hadir? Hadir semua, Bu. Oke, baik. Sebelum mulai pembelajaran, silakan ketua kelas pimpin doa. Baik, Ibu. Mari teman-teman sebelum belajar kita membaca doa. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sebelum lanjut, kita menyanyikan lagu nasional, lagu wajib nasional yaitu Tanah Airku. Boleh semuanya berdiri. Ini anak kelas baru. 5. Soalnya materinya di kelas 5, Bu. Materi ini. Selamat ya, Bu. Mulainya. Mantap. Boleh silakan, Ibu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Gak usah. Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenal cahaya dan sifat-sifatnya. Sebelumnya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajarannya. Yang pertama yaitu peserta didik dapat menganalisis sifat cahaya dalam penerapannya di kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedua yaitu peserta didik dapat membuktikan sifat-sifat cahaya dalam penerapannya di kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menentukan sifat-sifat cahaya dalam penerapannya di kehidupan sehari-hari dengan benar. Oke, selanjutnya kalian apakah kalau misalnya lagi mati lampu, apakah kalian bisa melihat benda di sekitar kalian atau tidak bisa? Tidak, Bu. Oke, baik. Oke anak-anak, kita lanjut ya. Jadi Ibu mau tanya betul tadi pertanyaannya yang Ibu sampaikan. Mati lampu. Oh, mati lampu apakah kalian bisa melihat benda? Tidak. Betul sekali. Coba sekarang kalian lihat di jendela kelas kalian. Mengapa sih cahaya matahari bisa menembus ke kaca jendela kelas kalian? Dan coba kalian lihat mengapa cahaya tersebut bisa masuk ke kaca jendela kalian dan bisa menembus ke lantai kelas kita. Nah, di sini Ibu mau tanya, mengapa kita kalau misalkan ada matahari, ada cahaya matahari, kemudian ada benda itu ada bayangannya ya anak-anak. Kira-kira apa yang terjadi ya cahayanya?
Ada yang tahu? Karena cahayanya terhalang dari membentuk bayangan. Oke, betul. Nanti kita akan buktikan secara bersama-sama ya anak-anak. Tapi sebelumnya, Ibu akan menjelaskan materi. Tapi minggu depan kemarin kita sudah membuat kesepakatan kelas ya. Kalau Ibu menjelaskan tidak boleh apa? Tidak boleh ngobrol, tidak boleh berisik. Semuanya harus melihat ke depan. Oke, setuju anak-anak? Oke, sekarang kita lihat materi yang Ibu ajarkan ya. Adalah energi yang dapat dilihat oleh mata dan memungkinkan kita melihat benda di sekitar. Cahaya berasal dari sumber cahaya dan bergerak dalam garis lurus. Kesimpulan. Apa itu cahaya? Cahaya adalah energi yang dapat dilihat oleh mata dan memungkinkan kita melihat benda di sekitar. Cahaya berasal dari sumber cahaya dan bergerak dalam garis lurus. Apa itu cahaya? Cahaya adalah energi yang dapat dilihat sumber cahaya. Sumber cahaya adalah benda yang dapat menghasilkan cahaya sendiri. Contohnya adalah matahari, lampu, dan lilin. Tanpa sumber cahaya, ruangan akan gelap. Sumber cahaya. Sumber cahaya adalah benda yang dapat menghasilkan cahaya sendiri. Contohnya adalah matahari, lampu, dan lilin. Tanpa sumber cahaya, ruangan akan gelap. Sumber cahaya dari benda bercahaya. Benda yang menghasilkan cahayanya sendiri, seperti matahari, lampu, bintang, atau benang-benang. Sumber cahaya yang tidak bercahaya. Benda yang tidak menghasilkan cahaya, namun bisa kita lihat karena cahaya dari sumber lain mengenai benda tersebut lalu dipantulkan ke mata kita. Contohnya buku, kursi, atau pohon. Sifat cahaya dapat dibiaskan. Cahaya bisa berubah arah ketika melewati dua zat yang berbeda, misalnya dari udara ke air. Peristiwa ini disebut pembiasan cahaya. Sifat cahaya merambat lurus. Cahaya selalu merambat dalam garis lurus. Hal ini dapat dibuktikan dengan menggunakan tabung atau celah sempit yang memperlihatkan cahaya hanya terlihat di jalur lurus. Sifat cahaya dapat menembus benda. Cahaya dapat menembus benda bening seperti kaca dan plastik transparan. Benda ini disebut benda tembus cahaya. Sifat cahaya dapat diuraikan. Jika cahaya matahari yang terbenam oleh air dan cermin, atau bisa juga dengan refleksi, dapat berubah menjadi warna-warna pelangi. Sifat cahaya membentuk bayangan. Jika suatu sumber cahaya mengenai suatu benda, maka akan terbentuk sebuah bayangan di belakang benda tersebut. Sifat cahaya
dapat dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan saat mengenai permukaan mengilap seperti cermin. Pantulan cahaya memungkinkan kita melihat bayangan benda. Manfaat sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti cermin untuk berdandanan, kaca besar, dan periskop dalam kapal selam. Kesimpulan. Tadi sudah Ibu terangkan di materi di sini ya. Gimana tadi Ibu mau tanya, kira-kira sumber cahaya itu ada apa saja sih anak-anak? Matahari, Bu. Terus yang lain ada yang tahu? Center, Pokoknya kalian sudah pada mengerti yang sudah dijelaskan di dalam materi tersebut ya anak-anak. Sekarang saatnya kita membuktikan menggunakan media konkret ini. Ibu memiliki media namanya bilik cahaya. Jadi di setiap bilik ini Ibu ada masing-masing sifat-sifat cahaya yang kalian akan coba masing-masing di kelompoknya. Nah, sebelumnya Ibu akan jelaskan di sini ada, kelihatan nggak anak-anak? Kelihatan ya. Oke, di sini ada sifat cahaya dapat menembus benda bening. Jadi Ibu punya apa ini anak-anak? Ini Ibu punya apa? Nah, di sini kita taruh, kemudian kita senterin ke sini. Apakah cahaya senter ini dapat menembus? Oke, kemudian di sini ada contoh merambat, sifat cahaya merambat lurus. Kira-kira Ibu senterkan ini apakah cahayanya lurus? Oke, lurus. Kemudian di sini ada yang bagian sifat cahaya dapat dibiaskan. Kira-kira pulpennya terlihatnya seperti apa anak-anak? Patah, Bu. Oke. Kemudian di sini ada dapat dipantulkan. Kira-kira jika cahayanya kita pantulkan akan seperti apa ya? Kita pantulkan. Cahayanya ada di atas, Bu. Oke, betul. Ada tidak cahayanya anak-anak? Ada. Sekarang Ibu punya contoh, ini gambar apa? Ini kita taruh di bilik ini, kemudian kita coba apakah bayangan cahaya ini dapat membentuk bayangannya si kucing. Nih, Berarti cahayanya benar ya. Nah, Kemudian di sini dapat diuraikan. Di sini Ibu punya kaca, di sini Ibu punya gelas yang berisi air, kemudian kira-kira mana Bu? Harus bilang dulu. Nah, apakah ada anak-anak? Ada. Oke, nanti kalian akan mencobanya satu-satu. Nah, Ibu akan membagikan AKPD, tapi sebelumnya Ibu membagi menjadi dua kelompok. Di sini kelompok 1, di sini kelompok 2. Tapi sebelum Ibu membagikan AKPD, kita berdiri dulu untuk tepuk semangat untuk ice breaking. Boleh berdiri semuanya? Oke, siap? Siap. Semangat dong. Siap? Oke, tepuk semangat. Kayaknya masih pada ngantuk. Coba melek dulu matanya, melek. Kita tepuk semangat dulu ya. Ya, betul. Sambil loncat, tepuk semangat. Oke, duduk boleh semuanya. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Sekarang Ibu membagi kelompok kalian. Tadi kan sudah menjadi dua, yang kelompok 1, yang kelompok 2. Ibu akan membagikan LKPD. Nah, kalian akan mengerjakannya secara kelompok. Ini ya. Oke, di situ kalian kerjakan di halaman halaman keempat ada kesimpulan refleksi
kalian isi sesuai dengan pengamatan yang kalian akan lakukan ya anak-anak. Iya, Bu. Ini medianya ya. Ini kalian coba medianya ya, kemudian kalian diisi melakukan pengamatan. Kemudian nama, kelas, kelompok kalian isi anak-anak. Ya, Bu. Bagaimana, ada yang kesulitan? Iya, Bu. Kelompok 2 udah nggak? Aman, Bu. Kelompok 1 apakah ada yang kesulitan? Ini gimana, Bu? Ini diisi ya. Saya Boleh jadi ini, Bu, ya. ya. Oke, jangan lupa namanya ya. Nama siapa, Bu? Nama kelompok kalian dong. Kelasnya juga. Halo. Bu, lagi gimana, Bu? Udah belum anak-anak? Belum. Yang mana anak-anak? Ini nih yang diisi yang ini ya. Oh, kayak gitu. Bu, kayak gitu. Ya, yang diisi anak-anak. Bu. Jangan lupa namanya. Bisa diminum nggak bolehnya, Bu? Diminum. Jangan dong, ini lagi muntah. Sudah selesai anak-anak? Oke, di sini kalian akan maju ke depan dari kelompok 1 terlebih dahulu ya. Boleh kelompok 1? Bukan kayak gini, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasya, perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi saya ya, Bu. Diskusi saya bersama teman-teman kelompok saya. Nah, kesimpulannya itu cahaya itu memiliki 6 sifat. Di antaranya itu dapat dipantulkan dan dapat diuraikan. Kemudian hal yang kami pelajari itu kan mengenai sifat-sifat cahaya. Nah, bagian paling serunya itu ada di cahaya dapat dipantulkan, karena kita bisa mainin senternya sama kacanya ke muka teman kita gitu. Ah, jangan, Bu, dia, Bu. Iya, Bu. Makasih ya, Bu. Sudah. Iya, baik anak-anak, tadi kan udah dikasih percobaannya. Apa kesimpulan dari pembelajaran hari ini tentang sifat-sifat cahaya tersebut? Ada yang tahu enggak anak-anak? Cahaya dapat pandang lurus, Pak. Iya, bagus. Yang lainnya ada yang tahu Cahaya enggak? dapat dipantulkan, Pak. Iya, bagus. Dibiaskan, Pak. Baik. Setelah melakukan percobaan tersebut, apakah kalian itu di rumah pernah mencoba tentang cahaya sifat-sifat yang ada di media rontar tersebut? Pernah, Pak. Baik. Kalau begitu, apakah pembelajaran hari ini sangat menyenangkan anak-anak? Baik. Iya. Tadi kan ada sifat cahaya dapat dipantulkan, dapat menatap lurus dan menembus benda bening. Jadi, Bapak akan memberikan lembar evaluasi untuk dikerjakan di rumah ya anak-anak. Baik, Ya. Pak. Kita sendiri-sendiri apa kelompok, Pak? Sendiri-sendiri ya. Boleh. Nggak boleh, harus dikerjakan masing-masing. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan anak-anak? Bagus, kalau sudah menyenangkan, Bapak pengen hari ini pengen nyanyi lagi lagu daerah. Lagu apa, Pak? Lagu Ampar-Ampar Pisang. Kalian bisa kan anak-anak? Bisa. Coba kalian semua berdiri ya. Ampat. Belum. Sambil loncat. Sambil loncat ya, Pak. Sambil loncat nih. Bapak sambil loncat. Sebelum dorongan boleh nggak, Pak? Boleh. Sambil ribut, Pak. Oke, sebelum dorongan ya. Ayo siap ya. Siap. Pak, kita ambil dulu. Ayo jangan loncat-loncat, nanti jatuh. Pisang, pisang,
Ya, silakan boleh duduk. Baik, pembelajaran ini Bapak cukupkan ya. Semoga pembelajaran ini bermanfaat dan bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum pembelajaran ditutup atau selesai, Bapak pengen ketua kelas untuk membaca doa sebelum pulang ya. Silakan ketua kelas. Baik teman-teman, sebelum pulang kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Ya, terima kasih anak-anak. Semoga kalian tetap semangat di jalannya dan bisa bertemu di minggu depan. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.